Kalau saya tidak salah informasinya tidak lebih dari 5 negara yang melakukan retaliasi, tapi yang paling agresif adalah China begitu. Yang akhirnya ya sampai sekarang pertandingannya masih berlangsung begitu kan, yang lain kan ditunda menjadi 90 hari begitu. Tapi apakah sebenarnya pertanyaannya, meskipun saya sudah tahu sih jawabannya bahwa kita tidak punya daya untuk melakukan hal tersebut, apakah Indonesia ada potensi untuk melakukan perlawanan juga sebenarnya supaya yaitu kita bukan salah satu negara yang ikut tunduk terhadap Amerika Serikat. Mungkin Mbak Septi. Kalau menurut saya sih selama masih bisa diselesaikan dengan diplomasi dan negosiasi, seharusnya sih itu menjadi jalan utama. Kenapa? Tindakan Trump itu sendiri juga sudah merusak tatanan dari perdagangan global sebenarnya kan ya. Bagaimana AS sendiri yang membangun perdagangan bebas dengan etik yang dilindungi WTO, tapi dihancurkan sendiri oleh Trump. Jadi sekarang itu kalau mengutip kata-kata Perdana Menterinya Singapura Lawrence Wong, apa yang terjadi sekarang ini itu adalah dunia di mana perdagangannya tuh sewenang-wenang, proteksionis dan bahaya. Kalau misalnya ini terjadi, semua negara menerapkan perang dagang nih, misalnya satu ngebales yang lain, ngebales yang lain, bakal ada perang dagang besar-besaran. Ingat loh tahun 1930 sebelum Perang Dunia II terjadi, itu kan awal mulanya juga dari perang dagang. AS ke Jerman melemah ekonominya, muncul sosok Hitler, lalu menyerang Polandia dan pecah Perang Dunia Kedua. Ya jangan sampai dua negara ini jadinya gontok-gontokan atau negara-negara lain yang perang tarif juga ujung-ujungnya malah karena satu merasa ekonominya dilemahkan akhirnya juga perang-perang beneran gitu sih. Sebenarnya pertanyaan saya lebih ke berkembang ke ini. Kalau akhirnya memang Amerika Serikat yang tadinya kan kita ketahui akan menerapkan tarif sekitar 32% ke Indonesia dan akhirnya pemerintah Indonesia reaktif nih. Salah satunya adalah reaksinya adalah pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk membuka keran impor. Nah ini kita konteksnya akan membahas begitu ya. Dan ini yang akhirnya membuat pengusaha khawatir kalau akhirnya keran impor dibuka, katakan di sektor energi, kemudian pangan begitu ya, yang kita secara dagangnya berhubungan erat dengan Amerika Serikat. Bagaimana nasibnya dengan produk-produk lokal begitu? Kan ini yang akhirnya disampaikan oleh Ketua Apindo Sinta Kamdani. Bagaimana nih akhirnya pemerintah untuk melindungi pengusaha kalau akhirnya karena problem ini keran impor itu dibuka. Sedangkan kita sebenarnya prinsipnya adalah swasembada, berdikari. Ini kan kontradiktif dengan membuka kuota keran impor begitu. Tanggapannya mungkin dari redaksi Mbak Septi. Kalau kita sih berharap ini pernyataan itu ditujukan untuk negosiasi ke Amerika Serikat. Memang ada beberapa negara seperti Vietnam misalnya, mereka juga membuka keran impornya kan ya untuk barang-barang US. Nah, kita sih berharapnya ini tidak diberlakukan untuk semua negara, tapi hanya Amerika Serikat saja untuk konteks negosiasi perang dagang. Karena memang akan ada kenyataan bahwa ketika tarif ini benar, sekarang memang tarifnya sudah naik signifikan ya. Ketika tarif signifikan diberlakukan AS terhadap barang-barang Cina, seperti sekarang 125%, pasti Cina itu kan akan mencari pasar-pasar baru. Betul. Produknya pasti banjir di mana-mana kan ya. Salah satu negara yang mungkin bisa jadi tujuan pasarnya itu adalah kita Indonesia kan ya. Kita sih berharap jangan sampai karena kebanjiran produk dari luar, akhirnya industri di dalam negeri justru mati, industri di dalam negeri justru kolaps sehingga menimbulkan PHK lagi. Janganlah kita harap itu sih. Lihat ke komentar netizen selanjutnya ya berkaitan tadi dengan balasan tarif dari China yang kayaknya China ini masih belum mau tunduk juga dengan Amerika Serikat dan nampaknya tidak akan pernah tunduk. Kita lihat komentar selanjutnya adalah dari @Emma Pratama, salah satu kenapa kita harus mulai belajar bahasa Mandarin guys, ni hao. Wah ini. Kita lihat ke komentar selanjutnya, yaitu dari @Alif Strip Haidar 2024. Mereka yang perang dagang satu dunia yang keringat dingin. Tuh kan betul kan? Iya. Kita bisa dikatakan ya itu tadi korban tak bersalah begitu, collateral damage. Karena ya gimana rupiah rungkat. Jadi yang menarik itu sebenarnya ada satu teori nih. Ada satu teori baru nih sebenarnya. Teori itu mengatakan bahwa sebenarnya tujuan awal Trump itu bukan semua negara yang dalam penerapan yang untuk dikasih tarif. Sebenarnya tujuan awal itu sebenarnya cuma Cina. Betul. Tapi bagaimana caranya untuk memutus Cina di rantai perdagangan global ini, membuat ekspor dia tidak sesignifikan ekspor dari AS, maksudnya AS tetap nomor 1, inilah yang dilakukan. Makanya ketika tarif diumumkan tanggal 2 April, ada beberapa negara yang antah berantah, kita nggak tahu di mana negara kecil yang
bahkan kita nggak pernah dengar, tahu-tahu ditarifin sama Trump. Dan tarifnya tinggi. Dan tarifnya tinggi. Kan teng gitu kan, kita bingung kayak tembak-tembak dor ujung-ujungnya kan ya. Kayak kata Bu Sri Mulyani, nggak pakai ilmu ekonomi. Makanya, jadi ada teori baru mengatakan itu. Dan itu dibuktikan dengan yang tadi dijelaskan kenapa ada negara-negara yang antah berantah tapi kok tiba-tiba kena gitu loh. Jadi sebenarnya katanya sasaran awalnya memang sebenarnya China. Dan China itu kan pemegang, tapi sebenarnya ini tuh dua mata pisau yang saling menyerang China dan AS satu sama lain sih. Kenapa? Karena China itu kan memang butuh ekspor yang banyak untuk mendukung PDB-nya. Karena pelemahan ekonomi sedang terjadi, karena krisis properti, terus daya beli yang rendah. Dan juga US itu sebenarnya juga panas-panas dingin juga karena Cina itu memegang surat utangnya kan, iya kan? Salah satu pemegang terbesar. Salah satu pemegang terbesar kalau nggak salah sampai 700 miliar US dollar. Ya bagaimana? Apakah The Fed bisa melakukan sesuatu kalau misalnya Cina jual gede-gedean gitu kan? Itu kan juga ini. Ya. Ini juga saya baca sih sebenarnya netizen juga berkomentar demikian gitu. Sebenarnya Amerika Serikat ini juga lagi panas dingin, ekonominya juga sebenarnya lagi tidak baik-baik saja kan, inflasi juga cukup tinggi di sana. JP Morgan juga kan 60% hari ini tetap walaupun ditunda dia tetap statement kalau 60% potensi resesi di US dan global. Oke, kita lihat lagi ya ke komentar netizen selanjutnya yaitu dari Danur.ajah, Indonesia juga 100% untuk impor barang Amerika Serikat. Biar kita mandiri lah, kita coba pelan-pelan meskipun sulit. Wah, ini adalah sebuah dukungan, ya itu tadi ya, biar swasembada begitu. Kita lihat nih di komentar yang terakhir. Dari @pepes, jangan diikuti ya, Indonesia belum setara kita. Nah itu benar, tapi saya lebih setuju yang kedua sih ya, jangan diikuti karena kita belum sekuat itu begitu. Ya buktinya ya akhirnya melakukan retaliasi atau melakukan perlawanan adalah negara-negara dengan ekonomi yang cukup besar. China, kemudian Uni Eropa ya yang juga mencoba untuk 25% tarif balasan begitu. Kalau tidak salah juga ada salah satunya adalah India juga mencoba untuk menerapkan retaliasi meskipun tidak seagresif China begitu kan. Ya itu ekonominya mereka sangat-sangat kuat dan besar begitu.